Hari ini 2 menit ya, 2 menit. Tiap hari orang ini 2 menit. adalah sejarah mencatat kita. Tanggal 10 Februari 2026 ada satu gerakan yang namanya gerakan merebut kedaulatan rakyat. Ini semua bisa terjadi ketika dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rute, semua rakyat bergerak menyatukan barisan untuk merebut yang namanya kedaulatan rakyat. Hari ini coba kita lihat bagaimana kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum dirampas oleh penguasa-penguasa masa lalu. Maka Denes nanti saya yakin dan percaya ketika ini betul-betul terwujud, maka yakin dan percayalah 2029 nanti tidak ada lagi wapres yang tidak tamat SMA atau tidak tamat sekolah. Maka hari ini saudara-saudara semua, saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita mendukung gerakan ini. Karena kenapa? Kalau insya Allah gerakan ini betul-betul kita bersatu, nah yakin dan percayalah pasal 33 ayat 3 insya Allah itu akan terwujud. Yang kedua, Pancasila, sila kelima bukan lagi menjadi hanya ucapan saja, tetapi ketika ini betul-betul digaungkan di seluruh Indonesia, maka keadilan sosial pasti akan terwujud. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, perwakilan dari Sulsel. Selanjutnya, mohon perkenalkan diri dulu dan wilayahnya ya Bapak Ibu. 2 menit, 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jawa Barat, Syafrul Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili di Jawa Barat ini sebenarnya penduduk yang cukup banyak, terbanyak di provinsi di Indonesia, dan strategis terdekat dengan Jakarta. Dan untuk di Jawa Barat sendiri sudah ada satu gerakan yang namanya Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, dan itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Di dalam gaung ketidakadilan Gerakan Aksi Umat Melawan tadi itu ada 50 organisasi, ada AROKA, ada komunitas, dan saya duduk sebagai One Heart atau Dewan Penasihat di situ. Hari ini banyak yang datang dari Sumedang, dari Bekasi, dan dari Kerawang. Tapi yang bersama saya satu mobil, perkenankan saya untuk saya bacakan. Untuk itu saya persilakan untuk berdiri setelah saya sebutkan. Dari Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, Profesor Dr. Ana Rohana dan Saudari Kika. Lalu selanjutnya dari Gerakan Mak-Mak Jawa Barat, Ida Farida, silakan berdiri, dan Luciana Mulia. Selanjutnya ada dari APP Bangsa dan P3 TNI, yaitu Hari Nugraha, Ahmad Setiaji. Dan hari ini juga hadir bersama saya dari APIP, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit. Di antaranya Pak Herwan, terima kasih, berdiri, dan Pak Maman. Selanjutnya ini organisasi juga terbesar di Jawa Barat dan juga mempunyai ID ataupun susunan yang benar-benar terdata sampai 2.000 orang, yaitu SIGAP. Untuk itu hadir Erdiana, ya, dan juga dari GMKR Jawa Barat, Ibu Nining dan Ibu Nia dari Karawang. Mohon waktu, Pak. Izin waktu, Nah, Pak. untuk itu saya juga menjelaskan, di samping saya di Jawa Barat, saya juga adalah Sekjen Forum Tanah Air. Forum Tanah Air adalah jaringan diaspora di 22 negara dan di 5 benua. Forum Tanah Selama Air. bulan Juni itu kita sudah melakukan kajian baik kuantitas dan kualitas 3 tuntutan, dan itu kita lakukan dengan kajian dan survei dan angket. Pertama, Jokowi harus diadili dan Izin Pak, waktu menghasilkan Pak. Gibran.
dan Masih ada Listio beberapa Sigit orang harus lagi. dipecat. Iya, terima Jadi kasih. itu kajian secara yang ilmiah. Baik, Ya, baik. saya kira itulah mendukung dari GMKR. Iya. Terima Saya Irwan Arya, Esos, mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali dari Sulawesi Tengah, hadir hari ini untuk menyatukan langkah, menyuarakan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, hari bersejarah, berterima kasih pada seluruh tokoh-tokoh nasional kita yang telah mengumpulkan kita di acara hari ini, di gedung yang bersejarah, untuk merebut kembali 5 kedaulatan yang telah disuarakan oleh para tokoh-tokoh kita untuk kembalikan ke tangan rakyat. Merdeka, merdeka, merdeka. Untuk itu, marilah jangan pernah kita gentar hari ini sebagai jihad fisabilillah untuk kita rakyat Indonesia hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, kita terpanggil hadir di negeri ini, di ibu kota Jakarta ini, di gedung yang sangat bersejarah untuk kembalikan kedaulatan yang telah direbut oleh oligarki selama ini yang membuat rakyat telah menderita. Harga mati bagi kami. 3 tuntutan yang kita harus satukan langkah kita. Pertama, adili mantan Presiden Jokowi. Setuju? Kedua, maksulkan Gibran yang telah cacat administrasi, tidak punya ijazah SMA. Setuju? Ketiga, reformasi Polri, karena tatanan hukum di negara kita Pak sudah cacat, lebih mengutamakan para elit-elit di atas, lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Untuk itu harga mati. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Forum Tanah Air yang ada di 5 benua, yang anggotanya memang real dan memang membuat satu kajian-kajian. Kebetulan saya juga dari Surabaya, Jawa Timur. Mama Surabaya mana? Surabaya mana? Kami datang bersama 2 elf dan biaya sendiri. Kami menyampaikan salam dari ketua kami, Tata Cassandra, yang selalu mengadakan kajian-kajian. Forum Tanah Air, pembinanya adalah Bang Rocky Gerung, Husnul Maria, Refli Harun, dan kawan Hersu Beno dan kawan-kawan lainnya, menghasilkan karya-karya kajian yang kita sumbangkan, yang telah kita sampaikan ke DPR dan eksekutif. Itu yang kami lakukan. Salah satu dari ujung dari perubahan ini adalah pergantian dari kepolisian yang dimulai dari digantinya Kapolri yang baru saja oleh Dewan di Komisi 3 Habibur Rahman menolak, menganggap bahwa itu adalah salah kaprah. Kami sangat heran bahwa kawan-kawan di Komisi 3 menganggap bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah kaprah. Padahal Dewan ini adalah perwakilan dari rakyat, bukan menjadi juru bicara dari Kapolri dan pasang badan untuk Kapolri. Jadi kami minta kawan-kawan semua, satu lagi untuk kawan kita semua, bahwa setelah acara ini jangan selesai. Setelah acara ini mari kita membuat satu workshop di daerah. Jadi bukan hanya selesai dan lantas pulang, tetapi kita membuat di daerah-daerah menjadi hidup dan menjadi lancar dan menjadi ini sukses. Tidak hanya begini saja. Waalaikumsalam. Merdeka! Merdeka! Hidup nelayan! Hidup petani! Bangsa manusia hari ini sudah marah. Tanah sudah marah, air sudah marah, angin sudah marah, dan rumput di bawah sudah kering kerontang. Tinggal cari api, kita bakar. Maka dari itu kami ingatkan kepada Presiden Prabowo, nasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing yang ada di seluruh bangsa Indonesia ini, baik yang bergerak di bidang tambang, baik yang bergerak di bidang hutan, baik yang bergerak di bidang kelautan, kehutanan, pertanian, dan properti. Nasionalisasikan segera. Jika tidak mampu, jangan dikira rakyat tidak mampu untuk merebutnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para senior,
dan para hadirin yang telah hadir dalam acara deklarasi, yaitu gerakan kembali merebut kembali kedaulatan rakyat. Perkenalkan, nama saya Abi Sidik dari Banten. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Jadi Allah itu menyukai setiap perjuangan itu adalah seperti bangunan yang kokoh. Sehingga kita yang tergabung dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini, yaitu dengan rapi. Oleh sebab itu saran kepada senior, harus dibentuk presidium-presidium yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini adalah sangat urgen dan penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu ada 3 poin yang harus ditegakkan. Yang pertama, kita harus menjaga persatuan dan mengikuti satu komando dengan gerakan mengembalikan marwah rakyat ini. Tanpa satu komando akan bercerai-berai. Yang kedua, kita harus berjuang bersama rakyat. Jadi setiap perjuangan harus bersama rakyat. Kita bersatu, setiap elemen masyarakat dan organisasi. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus berjuang dengan ikhlas dan konsisten. Artinya apa? Hari ini kita teriak-teriak, tapi besoknya kita melempem, diam saja. Oleh sebab itu mari kita gaungkan ke seluruh dari media dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.